Rapat panitia kerja pembahasan RUU TNI antara pemerintah dengan Komisi 1 DPR RI digerebek sejumlah orang. Mengaku dari Koalisi Masyarakat Sipil untuk Sektor Keamanan, mereka pertanyakan rapat yang dinilai diam-diam dan tak sesuai dengan penghematan. Bapak Ibu, kami dari Koalisi Reformasi Sektor Keamanan, pemerhati di bidang pertahanan. Tiba-tiba saja, 3 orang yang mengatasnamakan diri sebagai aktivis Koalisi Masyarakat Sipil untuk Sektor Keamanan masuk ke ruang rapat panitia kerja pembahasan RUU TNI. Mereka pertanyakan kenapa rapat antara pemerintah dengan Komisi 1 DPR RI digelar diam-diam di Hotel Fairmont Sudirman, Jakarta Pusat. Kami menjalankan fungsi pengawasan sebagai masyarakat sipil. Kami menolak adanya pembahasan di dalam. Kami menolak adanya dui fungsi ABRI, teman-teman. Kekhawatiran timbul karena RUU TNI dinilai masih mengandung pasal-pasal bermasalah yang mengancam demokrasi dan penegakan HAM di Indonesia. Hentikan Bapak Ibu. Ada perumusan kembali tentang peran tentara, di mana konstitusi, di mana undang-undang TNI memandatkan bahwa tentara adalah alat negara untuk urusan pertahanan. Dan sekarang draft revisi undang-undang ini jelas sekali berisi akan mengembalikan peran-peran TNI ke dalam fungsi-fungsi sipil dengan menambah luas kewenangan, di mana ditambah 15 kementerian atau lembaga dan tentara bisa mengurusi itu. Di mana tentara tidak harus cuti dulu, tidak harus mengundurkan diri, tidak harus pensiun diri dulu. Jelas itu mengkhianati semangat reformasi, jelas itu kemudian mengkhianati semangat dari konstitusi, mengkhianati semangat perubahan-perubahan dan kemajuan yang selama ini ada. Selain menunjukkan rendahnya komitmen terhadap transparansi dan partisipasi publik, rapat tersebut dinilai bertentangan dengan kebijakan efisiensi anggaran yang sedang didorong pemerintah karena digelar di hotel mewah. Ketua DPR RI Komisi 1 Utut Adianto buka suara terkait kritikan menggelar rapat membahas revisi Undang-Undang TNI di Hotel Fairmont, Jakarta Pusat. Menurutnya rapat DPR digelar di hotel mewah sudah dilakukan oleh anggota DPR RI sejak dulu. Kalau dari dulu coba kamu cek undang-undang kejaksaan di Hotel Sheraton, undang-undang perlindungan data pribadi di Intercon, kok nggak kamu kritik? Sementara soal kekhawatiran dui fungsi TNI yang kembali muncul, Utut juga sampaikan justru itulah fungsi pembuatan undang-undang. Jadi kalau bicara detail teknis harus dipanjang. Kalau di sini kan tadi prinsip besarnya Panglima TNI menjamin bahwa supremasi sipil tetap harus diutamakan di dalam negara demokrasi. Tanggapan soal penggerebekan juga datang dari staf khusus Menteri Pertahanan Bidang Komunikasi Deddy Corbuzier. Menurutnya masuk ke ruang rapat panja DPR RI yang membahas RUU TNI itu melanggar. Aku mau jelasin dulu bahwa rapat kemarin itu adalah resmi, konstitusional, dan tidak lagi membahas hal-hal seperti dui fungsi TNI. Bahkan Bapak Menteri Pertahanan Pak Syafri Syamsuddin itu sudah berkali-kali menegaskan, kalau ditanya juga, bahwa dui fungsi TNI itu sudah dikubur sejak dulu. Arwahnya sudah tidak ada, bahkan jasadnya pun sudah tidak ada. Dan rapat kemarin juga dihadiri oleh semua fraksi DPR dengan lengkap untuk memastikan bahwa keputusan diambil adalah suara rakyat. Nah, sekali lagi kami ingin mengingatkan, mengganggu jalannya rapat yang berlangsung secara konstitusional dan resmi yang mengarah pada kekerasan bukanlah sebuah kritik membangun. Anggapan rapat secara diam-diam tak lepas dari pernyataan Wakil Ketua DPR RI Adis Kadir yang menuturkan jika RUU TNI tidak akan disahkan sebelum masa reses Lebaran 2025. Namun pada kenyataannya rapat justru digelar di bulan suci Ramadan di sebuah hotel mewah pada hari libur. Rifki Rizky Ansori Renianto melaporkan.